masih bersama di Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Siluman Buaya Putih. Cerita ini terjadi di sebuah perkampungan nelayan yang dekat dengan pinggiran sungai besar dan tempat pelelangan ikan. Di kampung itu tinggallah seorang pemuda yang bernama Maul dan juga pastinya bekerja sebagai nelayan. Cuma karena dia tidak memiliki kapal, jadi Maul hanya mengandalkan joran dan alat memancing seadanya. Ya, kalau orang-orang bilang cuma mancing pinggiran, yaitu tadi, kalau nggak di pinggir dermaga kayu, di pinggir hutan bakau. Ya, kalau dia lagi males, palingan di pinggiran jamban rumah tetangganya. Sore itu terlihat Maul sedang asik memancing ikan di muara ditemani oleh beberapa burung camar. Namun sudah hampir menjelang maghrib, ember tempat hasil tangkapan ikannya masih kosong. Namun ketika dia hampir putus asa dan mau memutuskan untuk pulang ke rumah, tiba-tiba jorannya melengkung karena umpan cacingnya disambar oleh ikan. Setelah berhasil diangkat, ternyata bukan ikan, melainkan anak buaya berwarna putih. Maul pun segera melepaskan buaya itu kembali ke sungai, karena dia paham sekali mitos soal buaya putih penunggu sungai tempat dia tinggal. Iseng-iseng kembali dia mencoba meneruskan acara memancingnya. Karena kepercayaan orang, kalau kita habis nemuin hal-hal yang aneh, biasanya akan mendapatkan hoki. Benar saja, tak lama kemudian dia mendapatkan hasil pancingan yang lumayan banyak. Sebagian dia jual ke tempat pelelangan ikan, sebagian lagi untuk dikonsumsinya sendiri.
Malamnya saat dia tertidur, dia bermimpi didatengin oleh seorang kakek-kakek. "Kamu tidak perlu takut. Kamu sudah berbuat baik, melepaskan cucu saya yang kamu pancing tadi sore." Maafkan saya, kek. Saya tidak sengaja memancingnya. "Tidak apa-apa. Lagian hanya mulutnya saja yang sompel sedikit, kena mata kailmu." "Sekarang saya mau membalas budi, memberikan kekayaan kepadamu. Apakah kamu mau?" Mau, kek, tapi bagaimana caranya? "Setiap kamu memancing atau menjala ikan, semua siluman buaya akan menggiring ikan-ikan masuk ke dalam jalamu, sehingga hasil tangkapanmu akan berlimpah ruah." Kek, adakah tumbalnya? Ya kalau ada yang nggak make tumbal, saya juga mau ikutan. Ya jelas ada, tapi tidak berat. Setiap malam Jumat Kliwon, kamu harus melemparkan ayam cemani ke muara sungai ini. Tapi kalau kamu terlambat atau lalai, nyawamu taruhannya. Baik, kek. Akan saya dengar dan ingat baik-baik. Setelah terbangun, Maul teringat obrolan dia dengan sang kakek itu. Dia pun penasaran dan ingin membuktikan omongan sang kakek itu. Dia pun penasaran dan memberanikan diri menyewa perahu tetangganya yang kebetulan tidak turun mencari ikan karena sakit TBC terkena banyak angin laut. Akhirnya berangkatlah Maul untuk mencari ikan. Benar saja, sejak saat itu hasil tangkapannya selalu melimpah ruah. Dia pun mulai berani meminjam duit ke rentenir untuk membeli kapal nelayan sendiri. Warga nelayan di sana banyak yang heran. Tetapi seiring berjalannya waktu, di saat Maul mampu membeli kapal tongkang sendiri dan menambah ABK kapalnya, warga mulai tidak curiga lagi terhadapnya. Maul pun tak lupa untuk selalu menyediakan sesajen untuk sang siluman buaya setiap malam Jumat Kliwon. Sampai suatu ketika Maul mulai tergoda main ke warung remang-remang di pinggir pelabuhan. Dia sering menghabiskan uangnya di sana, sekedar minum-minum atau berkencan dengan wanita penghibur. Seperti malam itu terlihat Maul sedang asik menegak minuman itu sampai setengah teler.
Dia tidak sadar ada sosok gaib kakek-kakek yang memperhatikannya dari atas sampan dengan tatapan yang marah dan bengis. お前はもう死んでいる。何？ Setelah warung remang-remang itu tutup, ia pun pulang dengan berjalan kaki menyusuri gang sempit perkampungan nelayan itu. Tiba-tiba dia merasakan perutnya mules. Mungkin karena kebanyakan makan cemilan kacang kulit saat minum tadi. Dia pun langsung berlari menuju jamban terdekat. Ya, jamban tetangganya. Tapi itulah laki-laki. Sekebelet apapun mau buang air besar, pasti masih sempat saja buat nyalain rokok. Namun baru setengah jalan dia membuang hajatnya, tiba-tiba buaya itu tepat menerkam pantatnya, hingga Maul pun jatuh ke dalam sungai. Warna air sungai itu pun berubah menjadi merah. Maul tewas. Dia pun hilang. Jasadnya tidak pernah diketemukan. Lagian, tidak ada saksi yang melihat kalau Maul diterkam oleh buaya. Ya, siluman buaya putih itu murka karena hari itu adalah malam Jumat Kliwon yang seharusnya Maul memberikan sesajen ayam cemani. Tetapi Maul malah melalaikannya, sehingga dirinya lah yang harus menjadi tumbalnya. Sekian cerita dari kami, sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.